Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra dari Nundas Woodworking. Kali ini kita akan unboxing suatu barang lagi, teman-teman. Ini produk dari NRT Pro, bor DC330 yang 12 volt ya. Ini cordless. Baik, teman-teman, tidak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita lihat isi dari dalaman boxnya. Untuk kualitas boxnya sendiri ini standar ya, seperti bor-bor murah pada umumnya. Cuman ada tulisannya aja nih di emboss NRT Pro. Agak lumayan niat untuk jualannya ya NRT Pro. Kita langsung lihat isi dalamannya. Di sini ada buku petunjuk penggunaan. Wow, ini isinya katalog produknya NRT Pro ya. Banyak juga ternyata. Tidak usah dibaca ya teman-teman ya. Terus dapat satu baterai cadangan. Ada chargernya ini kok berdebu ya. Kayaknya barang sudah lama di gudang kali mungkin. Sini ya, ada AC DC adaptor. Inputnya segitu ya. Untuk outputnya kecil ya teman-teman ya. 12 volt DC 1,5 ampere. Tapi ada tulisannya fast charging. Ini kayaknya agak sedikit lama kalau mengecas pakai ini. Terus langsung saja unit bornya ya. Unit bornya ini dapat baterai lagi, satu lagi. Jadi paket pembeliannya tadi di dalam box ada charger, ada baterai cadangan, terus unitnya, ada buku petunjuk penggunaan, terus ada baterai yang sudah terpasang. Kita bahas dari build quality produknya. Untuk build quality sendiri, finishingnya terlihat rapi, plastiknya standar seperti biasanya, karet-karetnya juga karet-karet yang biasa digunakan pada bor-bor yang seharga dengan ini ya. Terus untuk kualitas caknya lumayan kokoh teman-teman. Ya lumayan kokoh ya, nggak goyang-goyang. Kita lihat apakah stabil putarannya. Ya agak sedikit agak sedikit tidak presisi. Cuman saya rasa tidak terlalu menjadi masalah. Dia tidak terlalu center, ada sedikit miring-miringnya. Tapi tidak terlalu menjadi masalah ya teman-teman ya. Ya disesuaikan aja dengan harganya. Untuk fitur-fitur yang dia berikan, ada indikator baterai di sini. Indikator baterai, ada reversible biasa, ini variable speed ya untuk triggernya. Kita coba ada berapa percepatannya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya, ada 5 variable speed di triggernya ini. Ini triggernya cukup lumayan enak. Terus ada percepatan, ada gear 1. Dan ini gear 2 ya. Tapi ini kok nggak mentok ya teman-teman ya. Agak sedikit nyangkut, tapi tidak menjadi masalah sepertinya. Terus ada fitur torsi di sini. Untuk pemindahan torsinya ini sendiri lumayan keras ya teman-teman ya. Tidak terlalu smooth, tapi juga tidak nyangkut. Ya lumayan lah. Terus untuk kapasitas caknya ini 10 mili. Ini merek caknya adalah Sanwo. Ya ini 10 mm ya teman-teman ya. Ini juga punya LED light. Jadi kalau kerja di tempat gelap, ya seperti biasa ya. Ini fitur-fitur standar pada bor-bor cordless zaman sekarang. Terus ya itu ya fitur baterai 12 volt. Nanti akan kita uji spek-spek yang dia berikan. Untuk spek di atas kertasnya sendiri adalah DC 12 volt, ukuran maksimal cak 10 mm, baterainya 2000 mAh, kecepatannya di low 0 sampai 350 rpm, di high-nya 0 sampai 1300 rpm. Untuk kualitas dari baterainya sendiri, ini housingnya sama ya dengan baterai-baterai yang seperti ini, banyak ya jual ya baterai yang seperti ini nih. Harganya kalau nggak salah tuh berkisaran antara 70.000 sampai dengan 100.000 ya, baterai 12 volt seperti ini. Ini saya nggak bisa tahu ya 2000 mAh atau tidak, karena saya tidak mau membongkarnya, karena saya juga tidak paham cara membongkarnya. Takutnya nanti bisa membongkar, tidak bisa memasang ya teman-teman ya. Seperti ini kurang lebih. Nanti akan kita uji speknya di sini menggunakan ini mesin torsi, alat pengukur torsi. Kita pinggirin dulu ya, biar lebih enak lihatnya. Ini multimeter untuk mengetes voltase baterai, serta ini ya, takometer digital untuk mengukur RPM-nya, apakah RPM yang dia berikan benar atau tidak. Langsung saja kita ke pengujian ya teman-teman. Untuk pengujian baterai nanti teman-teman lihat di sini ya, di layar monitor berapa angka voltasenya.
Di sini baterainya sudah saya cas sampai full ya teman-teman ya. Teman-teman lihat sendiri nanti ya. Ya, benar ya teman-teman ya. 12,19 volt, sekitar segitu ya teman-teman ya, voltase baterainya. Jadi spek baterainya benar, tapi saya tidak bisa bongkar untuk melihat apakah benar-benar dayanya 2000 mAh. Kita langsung cek RPM-nya ya teman-teman. Sekarang langsung saja kita tes RPM-nya dimulai dari percepatan yang nomor 1. Nanti teman-teman fokus ke layar takometer saya ya. ...355 RPM untuk percepatan nomor 1. Kita ubah ke percepatan nomor 2. Ini modenya sudah drilling. Di 1338 ya untuk percepatan nomor 2. Jadi spek yang dia tampilkan itu benar. Kita uji torsinya sekarang menggunakan alat pengukur torsi ini. Berapakah kira-kira torsi yang dia berikan? Oh ya teman-teman, ini saya kasih disclaimer terlebih dahulu ya. Alat-alat pengukur yang saya punya ini masih bisa diperdebatkan tingkat keakurasiannya ya. Jadi saya tidak tahu cara mengkalibrasi alat-alat ini. Kalau ada teman-teman yang tahu cara mengkalibrasinya, silakan aja ditulis. Jadi kalau ada teman-teman yang berkomentar, alatnya itu nggak akurat, ya memang benar tidak akurat karena tidak ada badan tertentu yang memberi sertifikasi alat-alat ini memang akurat. Seperti timbangan atau mesin pompa bensin Pertamina itu kan ada suatu badan yang mengkalibrasi alat-alat tersebut dan disertifikasi. Sementara alat-alat yang ada di sini ini tidak ada. Saya juga tidak tahu bagaimana caranya mensertifikasinya ya. Jadi ini hanya sebagai gambaran kepada teman-teman yang akan membeli produk-produk yang saya uji. Begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau ditanyakan tingkat keakuratannya, ya saya tidak bisa menjamin alat-alat saya akurat. Oke, lanjut saja ya. Kita langsung tes torsinya. Berapakah torsi yang diberikan oleh bor 12 volt dari NRT ini? Baik teman-teman, sekarang kita akan uji torsinya. Berapa torsinya menggunakan baut hex yang kepalanya hex seperti ini ya. Ini ukuran 8. Terus ini kita nyalakan. Di 0 ya teman-teman ya. Percepatannya nomor 1. Mana sih nggak kelihatan? Nah itu ya nomor 1. Ini teman-teman ya, di 26, angkanya di 26. Coba lagi ya. Mati. Di 29. Coba lagi. Sudah tidak bisa ya teman-teman ya. Mentok di 29 ya angkanya ya. Baik teman-teman, tadi sudah kita lakukan unboxing dan juga beberapa pengujian menggunakan alat-alat yang saya punya. Untuk kesimpulannya sendiri, bor NRT Pro DC330 ini untuk di bawah 300.000 recommended teman-teman. Kenapa? Alasan yang pertama, build quality-nya. Kalau build quality-nya ini tidak usah diragukan lagi. Kalau teman-teman tidak percaya kalau bor ini memang benar-benar bagus dan terasa solid di tangan, silakan beli sendiri aja, buktikan sendiri ya. Kalau saya ngomong begini kan nanti dikira, alah, itu kan karena kamu nge-review, makanya kamu bagus-bagusin. Enggak ya, memang terasa solid. Jadi kalau teman-teman yang sudah biasa menggunakan merek-merek mahal, terus mengatakan merek-merek seperti ini tidak berkualitas, silakan buktikan sendiri ya. Silakan buktikan sendiri, saya susah kalau hanya sekedar diomongin aja. Makanya harus dibuktikan. Nah, terus untuk spek yang dia berikan, ini bener ya. Dia nulis 1300 RPM, tadi di pengujian 1300 lebih ya untuk spek yang dia berikan. Terus baterainya juga benar 12 volt. Untuk torsinya sendiri, itu menggunakan alat pengukuran torsi yang saya lakukan tadi itu belum tentu akurat ya. Tapi itu gambaran aja, seperti biasanya, bor yang 12 volt itu pesawat lewat dulu ya. Pas di atas kepala saya soalnya. Jadi, bor yang 12 volt itu memang rata-rata torsinya itu
di 25 sampai dengan 30. Dan tadi pada saat kita lakukan pengujian memang seperti itu ya. Tapi alat saya belum tentu akurat. Itu tadi ya, alat saya belum tentu akurat. Terus untuk fitur-fitur yang dia berikan, harga 280.000, fiturnya sudah selengkap ini teman-teman. Ada indikator baterai. Ini teman-teman boleh cek sendiri di bor yang sama dengan harga yang sama, silakan cek sendiri. Ada nggak yang punya indikator baterai seperti ini? Itu jarang ya yang ada ya. Itu aja teman-teman ya yang mungkin bisa saya sampaikan. Apakah bor ini recommended? Seperti di awal tadi saya katakan, ini recommended teman-teman. Saya sangat mudah untuk merekomendasikannya kepada teman-teman. Kalau teman-teman ingin beli bor di bawah 300.000, saya akan langsung tunjuk nih NRT Pro, langsung saya tunjuk kepada teman-teman ya. Oke ya, kalau suka dengan konten seperti ini silakan like, kalau tidak suka silakan dislike, nggak masalah ya. Kritik dan saran silakan dituangkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Jumpa lagi di konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.